Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita wisata Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Dan inilah berita selengkapnya. Taman Wisata Waijernih fasilitasi pecinta alam untuk berkemah. Apabila Anda seorang yang hobi bercamping di alam terbuka dan ingin mencari tempat baru, Waijernih bisa menjadi rekomendasi tempatnya. Bukan hanya menyediakan tempat penginapan, Taman Wisata Waijernih juga memberikan ruang camping bagi pengunjung yang ingin berkemah. Tribunlampungtravel.com mendapati area camping dibagi menjadi dua, yakni area atas dan juga area bawah. Area atas berupa lahan datar yang luas dan juga mampu terisi sebanyak 50 tenda. Sementara area bawah memiliki lahan yang lebih kecil, khusus untuk kemah, mandiri, ataupun individu. Untuk menunjang area camping tersebut, pihak pengelola Waijernih juga menyediakan fasilitas lain, seperti tenda, beserta perlengkapan lain dan juga alat masak. Tarif per tenda berbeda-beda, sesuai dengan daya muatnya. Seperti bila menyewa tenda, kapasitas 3 orang, maka tarifnya sebesar Rp30.000. Kemudian untuk lahan camping group, disediakan gratis tanpa pemungutan biaya tambahan. Berita wisata selanjutnya datang dari menu gurame, yaitu ikan gurame yang menjadi andalan rumah makan Citra Intan. Ada rumah makan yang cukup terkenal di Kabupaten Mesuji. Bahkan tempat tersebut pernah dikunjungi oleh orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Adapun nama rumah makan tersebut adalah Rumah Makan Citra Intan yang berada di Desa Simpang Mesuji, Kabupaten Mesuji. Menurut pemilik dari rumah makan tersebut, Misratin, penggunaan nama rumah makan tersebut diambil dari penggabungan rumah makan sebelumnya yang pernah dirintis bersama seorang saudara suaminya yang bernama Sutarji. Dulu itu kami pernah punya rumah makan dengan nama Citra dan Intan, sehingga seiring berjalannya waktu, kedua rumah makan tersebut digabungkan menjadi rumah makan Citra Intan. Dikatakan rumah makan Citra Intan ini sudah berdiri sejak 2016, artinya keberadaannya di Kabupaten Mesuji sudah berlangsung selama 5 tahun. Adapun harga menunya, rumah makan Citra Intan memiliki menu andalan yang sering dinikmati pengunjung. Bahkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Mesuji dalam rangka peresmian jalan tol terperka, tak ketinggalan untuk mencicipi menu andalan rumah makan Citra Intan itu. Menurut pemilik rumah makan tersebut, Misratin, menu andalan rumah makan Citra Intan sendiri adalah aneka olahan ikan gurame. Seperti menu ikan gurame goreng asam pedas masih banyak disukai pengunjung. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo juga merasakan menu ikan gurame gorengnya. Kemudian mengungkap ibu dua anak tersebut, cumi goreng, udang goreng tepung, dan sop daging sapi juga tak ketinggalan disantap oleh orang nomor 1 di Indonesia. Ditambah lagi menu lain seperti tahu dan juga tempe goreng, telur dadar, toge, dan cah kangkung. Papar wanita yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur itu. Dikatakannya untuk harga menu dari rumah makan Citra Intan sendiri sangat variatif, tergantung dari menu masakan yang dipilih. Seperti halnya aneka menu ayam kampung, bakar, goreng, rica, kremes, dan juga kelasan dibanderol mulai dari harga 25 sampai dengan 60.000. Kemudian menu ikan gurame goreng, bakar, dan juga asam manis mulai dari harga 25 sampai dengan 50.000. Ikan nila, ikan mas, cumi, udang, pindang patin, sop ayam, sop daging, harga mulai dari 20 sampai dengan 25.000. Sedangkan untuk menu bebek goreng, bakar, dan juga rica-rica, harganya mulai dari 25 sampai dengan 35.000. Untuk menu sayuran seperti cah toge, bunga kol, capcay seafood, capcay polos, kangkung, dan juga tahu tempe goreng, harganya mulai dari 7 sampai dengan 20.000-an saja. Adapun spot-spot di lokasi, rumah makan Citra Intan yang berada di tepat di pinggir Jalan Lintas Timur atau Jalintim Mesuji, Lampung,
Selain dihadirkan menu andalan ikan gurame goreng dan juga bakar, juga dihadirkan tempat yang cukup luas untuk ukuran rumah makan di Kabupaten Mesuji dan tempat yang cukup nyaman saat mencoba menyantap menu masakan di rumah makan Citra Intan tersebut. Menurut pemilik rumah makan tersebut, Miss Ratin, rumah makan Citra Intan sendiri juga dihadirkan taman yang tepat berada di belakang rumah makan. Jadi pengunjung ke sini kalau mau makan dengan keluarga juga bisa bersantai di gazebo yang disediakan, sambil menikmati sejuknya taman bunga dan juga pepohonan di taman tersebut. Berita selanjutnya datang dari Cafe Putih Rose Face. Bisa lihat gunung dan juga sunset. Kelihatannya seru jika bisa bersenang-senang sembari memandang gedung-gedung indah di perkotaan dan juga ketinggiannya ditemani dengan secangkir manisnya kopi dan juga teh. Apabila suka dengan suasana demikian, Cafe Putih Rose Face di Kedaton ini bisa menjadi referensi kunjungan Anda. Tidak ada hasil yang mengecewakan. Tanpa sedikit perjuangan untuk bisa menikmati senja, diperlukan sedikit usaha menaiki tangga penghantar sampai ke lokasi balkon. Jangan takut lelah, karena tertulis kata-kata semangat di sudut tangga lantai 3 untuk memotivasi pengunjung untuk terus naik ke atas. Begitu sampai di balkon, suasana Cafe Putih Rose Face mungkin bisa membayar rasa lelah Anda. Suasana ruangan, begitu sampai yang pertama kali terlihat di sisi kanan adalah ruangan balkon minimalis bernuansa cerah serba putih, mulai dari cat tembok beserta meja dan kursinya. Ruangan balkon tidak polos, melainkan ada beberapa taman hijau yang tumbuh di sisi tengah serta pinggiran dalam tembok pagar balkon. Di dekat tangga masuk terdapat pintu yang merupakan ruangan dapur karyawan. Terlihat dari arah utara, jika dilihat dari depan arah barat bangunan, dapur itu terlihat elok dengan tampilan seperti ruang bercat putih bersama dengan logo berbentuk bunga yang sekaligus menjadi logo putih dari Rose Face. Di antara logo itu terdapat jendela bar kasir pada sisi kiri, kemudian tangga beserta kaca memanjang di sisi kanannya. Tangga tersebut menuju ke arah tower air berwarna silver. Namun tidak ingin terbuang sia-sia, sisa space tersebut di kanan diberikan juga satu meja dengan tempat kursi hitam di sekeliling. Ketika berada di atas balkon putih Rose Face, terlihat kondisi jalan sekitar Kecamatan Kedaton serta pemandangan gedung perkotaan Bandar Lampung dengan latar belakang gunung dan juga bukit sangat terlihat jelas. Nuansa sunset dan juga senja menjadi bonus bagi pengunjung yang beruntung. Penampakan cahaya matahari terbenam ataupun sunset terlihat berada tepat di hadapan tengah Putih Rose Face. Sehingga tidak sedikit pengunjung mayoritas anak muda berbondong-bondong datang demi memperoleh momen sunset. Menikmati hamparan hijau di agrowisata KWT Dahlia Mesuji. Kebun yang dikelola kelompok wanita tani atau KWT Dahlia bisa menjadi alternatif agrowisata di Kabupaten Mesuji. Tepatnya berada di RK 1 Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Menurut Ketua PKK Desa Muara Tenang Lilis, KWT ini baru dibentuk pada akhir Desember 2020, sehingga telah berjalan sekitar 1 tahun. Jadi waktu itu disuruh buat KWT, dibuatlah KWT Dahlia. Dahlia sendiri diambil dari nama bunga, kebetulan kami ini waktu itu membentuk kepemikiran nama bunga Dahlia. Lilis mengatakan, kebun yang dikelola KWT Dahlia ini sepenuhnya difungsikan untuk memfasilitasi ibu-ibu di Desa Muara Tenang. Ini diharapkan dengan adanya KWT ini, para wanita bisa mandiri meskipun berada di desa. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih terus berjalan. Dan kita juga terbuka buat siapa saja yang mau berkunjung ke sini. Kebetulan tempatnya juga nyaman.
Ditambahkannya, di KWT Dahlia ini menawarkan kepada para pengunjung untuk dapat memanen sendiri hasil kebun yang dikelola KWT Dahlia. Jadi pengunjung bisa ikut panen barang dengan harga di bawah pasaran. Tarif masuk dan juga tarif parkir. Lilis mengatakan kepada para pengunjung yang ingin berkunjung ke kebun yang dikelola KWT Dahlia ini gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Mengingatkan KWT Dahlia ini memang awalnya dibentuk bukan sebagai wisata. Kami juga mematuk tarif masuk jadi bebas. Siapapun yang mau berkunjung ke sini gratis. Begitu juga untuk biaya parkir. Lilis menegaskan tidak ada biaya parkir alias gratis. Kebun KWT Dahlia memiliki spot foto yang cukup menarik, terutama spot foto dengan nuansa agrowisatanya, seperti pemandangan hamparan hijau, sayur mayur, dan juga tanaman sayuran tarik yang membuat menambah keindahan berfoto di kebun tersebut. Menurut Ketua PKK Desa Muara Tenang, Lilis, selain petik hasil kebun, para pengunjung juga bisa menikmati kesejukan dan keindahan kebun yang dikelola KWT Dahlia ini. Sekaligus dapat bersuah foto di hamparan sayuran hijau ini. Juga foto tanaman merambat. Itu seperti pare dan juga kacang panjang. Ditambahkannya ada juga pancuran otomatis untuk menyirami tanaman. Juga cukup menarik untuk dijadikan spot selfie. Kemudian aktivitas menggunakan peralatan bertani juga dapat menambah keseruan saat berkunjung ke kebun yang dikelola oleh KWT Dahlia ini. Selanjutnya, masih datang dari menikmati Taman Tirta Asri dari Pringsewu, Senin sampai Jumat kolam renang gratis. Taman Tirta Asri merupakan salah satu wisata yang ada di wilayah Kabupaten Pringsewu. Tempat wisata ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, Pekon Sriwungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Lokasinya sendiri berada di wilayah utara kabupaten berslogan Bumi Jejama Sencananan atau berjarak kurang lebih 14 km dari ibu kota Kabupaten Pringsewu. Wisata Taman Tirta Asri memanfaatkan lahan kebun sawit dan juga karet seluas 3 hektar. Lokasi ini disulap jadi tempat taman rekreasi yang sejuk, asri, dan juga nyaman, baik bagi orang-orang dewasa maupun anak-anak. Di lokasi ini menyajikan berbagai tempat selfie, seperti lorong payung sepanjang 50 meter. Ada juga kolam renang dengan tempat bermain anak-anak, serta embung yang menyediakan bebek ontel sehingga cocok untuk pasangan yang ingin bersantai menikmati suasana alam. Selain itu, di sini juga tersedia tempat santai berupa saung dengan jumlah yang banyak. Tak hanya itu saja, tersedia juga kantin yang menyediakan aneka makanan dan juga minuman. Bahkan untuk makanan yang tersedia mulai dari yang ringan hingga yang berat. Direktur Taman Tirta Asri Deni Rohayati mengungkapkan, harga tiket masuknya hanya 10.000 per orang. Khusus hari Senin sampai dengan Jumat gratis kolam renang. Sedangkan untuk Sabtu dan Minggu, pengunjung dikenakan biaya tambahan sebesar 5.000 untuk kolam renang. Kemudian tarif saung kecil ditarifkan 5.000 per jam, saung adat 10.000 per jam, dan saung besar 20.000 per jam. Lalu permainan anak seperti trampolin, mobil-mobilan, mandi bola, dan juga mewarnai dikenakan 10.000. Tak hanya itu, Taman Tirta Asri juga menyediakan panggung karaoke dengan biaya 10.000 per 3 lagu. Taman Tirta Asri juga menyediakan fasilitas parkir yang luas, toilet, dan juga musola. Banyak juga yang datang ke sini dari luar daerah seperti Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan juga ada yang dari Palembang. Deni mengakui bila sampai saat ini kendala bagi wisata yang ada di pedesaan ini adalah akses jalan. Karena akses jalan masuk dari ibu kota ke Kabupaten Pringsewu menuju tempat tersebut lumayan rusak. Oleh karena itu, dia berharap adanya dukungan pemerintah daerah dalam pembenahan jalan menuju ke lokasi wisata Taman Tirta Asri. Mengingatkan taman ini sangat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
karena banyak warga masyarakat yang bekerja di lokasi ini. Salah satu pengunjung, Mulyono, mengaku sangat terkesan dengan lokasi wisata tersebut. Selain nyaman dan juga adem, menurut dia harganya juga ekonomis. Di samping itu, banyaknya wahana bermain anak. Cocok untuk rekreasi keluarga, kesannya. Ia mengakui bila akses jalan menuju wisata ini masih menjadi kendala, sehingga susah untuk datang dengan mobil jenis sedan. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita wisata Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Tribun Lampung News dan Video untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.